Video ini dibuat untuk tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia KJ007 Universitas Esa Unggul. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk para penonton di mana kalian berada. Nama saya Zaki Afisena Bravo Wijaya, NIM 2020-08-03-032. Bisa dilihat di sini. Ya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu karangan dan jenis-jenisnya. Apa itu karangan? Karangan adalah sebuah karya tulis untuk mengutarakan gagasan atau ide penulis yang dituangkan dalam suatu bentuk, yaitu tulisan. Dan saya akan membahas definisi karangan menurut para ahli. Anda yang menyaksikan video ini bisa melihatnya di bawah layar kalian. Yang pertama, menurut Tarigan di tahun 1986, menulis atau mengarang adalah suatu proses memamparkan bahasa sehingga pesan yang diutarakan oleh penulis dapat dimengerti oleh para pembaca. Yang kedua, Syafi'i di tahun 1988. Karangan adalah menulis atau mengarang yang pada dasarnya adalah mewujudkan gagasan, maksud gagasan, perasaan, harapan, kehendak, serta informasi ke dalam tulisan kemudian dikirim kepada orang lain. Yang ketiga, menurut Vinoza di tahun 2004. Karangan adalah hasil akhir dari aktivitas menyusun kata, kalimat, serta alinea guna memaparkan atau membahas topik dan tema tertentu. Topik selanjutnya yang akan dibahas yaitu jenis-jenis karangan. Karangan memiliki 5 jenis, yaitu karangan deskripsi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, karangan persuasi, dan karangan narasi. Saya akan membahas karangan deskripsi terlebih dahulu. Karangan deskripsi adalah suatu bentuk karya tulis yang menggambarkan suatu objek atau benda kepada para pembaca seolah pembaca merasakan, melihat, serta mengalami sendiri topik dalam tulisan yang ditulis oleh penulis. Biasanya, karangan deskripsi memiliki ciri-ciri: pertama, melukiskan suatu objek dengan jelas kepada para pembaca. Kedua, melihatkan panca indera pembaca. Ketiga, metode penulisan memakai cara objektif, subjektif, atau kesan pribadi para penulis pada suatu objek. Contoh dari karangan deskripsi adalah karangan tentang sepeda favorit penulis. Yang kedua, karangan eksposisi, yaitu sebuah karangan yang memiliki isi tentang penjelasan-penjelasan atau pemaparan mengenai informasi kepada para pembaca. Tujuan karangan ini yaitu untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada para pembaca. Biasanya, karangan eksposisi memiliki ciri-ciri: pertama, menyajikan sebuah informasi kepada para pembacanya. Yang kedua, informasi yang disajikan memiliki sifat fakta atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, tidak mempengaruhi pikiran para pembaca. Yang keempat, menjelaskan sebuah proses atau analisa pada suatu topik. Contoh dari karangan eksposisi ini adalah karangan tentang cara menanam jagung atau karangan tentang cara menggambar dengan baik dan benar. Ketiga, karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah suatu karangan yang memiliki pendapat atau argumen sang penulis tentang suatu hal. Karangan ini memiliki tujuan untuk meyakinkan para penulis supaya memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan si penulis. Biasanya,
Karangan argumentasi memiliki ciri-ciri. 1. Ada pendapat penulis mengenai suatu topik yang dibahas. 2. Pendapat tersebut dilengkapi dengan pembuktian fakta, data, contoh, maupun grafik. Ketiga, memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca. 4. Pengarang menghindari keterlibatan emosi ketika menyampaikan pendapatnya. Contoh dari karangan ini adalah karangan yang berisi pendapat penulis tentang suatu kejadian, seperti kebodohan masyarakat. Yang keempat, karangan persuasi. Karangan persuasi adalah salah satu bentuk karya tulis yang memiliki ajakan-ajakan terhadap para pembacanya. Karangan ini mirip dengan karangan argumentasi karena sifatnya yang sama, yaitu persuasi atau ajakan. Karena sifatnya ajakan, karangan ini memiliki tujuan untuk meyakini para pembacanya untuk melakukan ataupun mempercayai sesuatu yang dituliskan oleh si penulis. Biasanya, karangan persuasi memiliki ciri-ciri: 1. Bersifat mengajak pembacanya. 2. Mempunyai alasan berupa data, fakta, atau gambaran-gambaran untuk meyakinkan para pembaca. 3. Berusaha menghindari konflik supaya pembaca tidak kehilangan kepercayaan. 4. Berusaha mendapatkan kesepakatan juga kepercayaan antara penulis dan pembaca. Contoh dari karangan ini adalah karangan tentang mengajak hidup sehat. Yang kelima, karangan narasi. Karangan narasi merupakan suatu bentuk karya tulis yang berupa serangkaian suatu peristiwa, baik fiksi maupun non-fiksi, yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang logis dan sistematis. Pada karangan narasi, ada tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, serta penyelesaian dan ending. Biasanya, karangan narasi memiliki ciri-ciri: 1. Suatu cerita berupa berita, peristiwa, pengalaman yang menarik kepada pembaca. 2. Disajikan dengan urutan kronologis yang amat jelas. 3. Terdapat konflik dan tokoh yang menjadi inti sebuah karangan. 4. Mempunyai setting yang disampaikan dengan jelas. 5. Bertujuan untuk menghibur para pembaca dengan cerita yang disampaikan. Contoh dari karangan ini adalah karangan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh penulis. Kesimpulannya, karangan adalah sebuah karya tulis untuk mengutarakan gagasan atau ide sang penulis yang dituangkan dalam suatu wadah yang berbentuk tulisan. Biasanya, karangan memiliki 5 jenis, yaitu karangan deskripsi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, karangan persuasi, dan karangan narasi, yang biasanya digunakan para penulis dengan tujuan tertentu. Itulah karangan dan jenis-jenis karangan yang bisa saya jelaskan. Semoga Anda yang menyaksikan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk Anda sendiri. Sekian, terima kasih, saya pamit. Sampai jumpa.